Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh bangun, kita boleh bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan dan segala berkat kebaikan-Mu. Kami percaya rencana Tuhan yang baik terjadi dalam hidup kami. Dan kami dipakai Tuhan untuk senantiasa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Tertulis demikian. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sosok antikristus sampai sekarang menjadi pertanyaan banyak orang, khususnya mengenai siapa tokoh terbesar antikristus di akhir zaman. Apakah seorang manusia? Dan bila seorang manusia, siapakah orang itu? Ada yang mengatakan antikristus adalah seorang tokoh agama. Ada pula yang memperkirakan seorang pemimpin negara. Dan ada juga yang memprediksikan tokoh antikristus di akhir zaman adalah sebuah robot dengan artificial intelligence. Sampai saat ini saudara, kita belum bisa memastikan siapa yang akan menjadi tokoh besar antikris di zaman akhir, yaitu pada masa kesusahan besar. Tapi yang pasti ia akan membawa banyak orang menjadi murtad dan berbalik dari Tuhan. Satu hal yang jelas adalah peranan dan tindakan dari tokoh antikristus ini akan begitu luar biasa menakjubkan dan memukau banyak orang, sehingga mereka akan meninggalkan iman dan mengikuti sang antikristus. Kita tidak akan membahas secara detail mengenai siapa tokoh antikristus ini, tapi kita akan merenungkan pada saat ini bagaimana seharusnya sikap kita di akhir zaman. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9-10 ini, kita membaca sekali lagi bahwa kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan berbagai macam tipu daya jahat, ia akan menyesatkan banyak orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kita mengerti dari ayat ini bahwa orang-orang yang akan disesatkan dan yang akan binasa adalah mereka yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Dari sini saudara, kita mendapatkan kunci jawaban bagaimana kita bisa bertahan dalam masa-masa pencobaan yang menguji iman kita semua, yaitu sungguh-sungguh menerima dan mengasihi kebenaran, yaitu mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kita. Tanpa kasih yang sungguh kepadanya, kita akan begitu mudah meninggalkan iman kita ketika ada aniaya dan penindasan, atau ada berbagai hal yang menakjubkan dari pihak antikristus. Tapi kalau kita memiliki kasih yang sejati kepada Tuhan Yesus, maka apapun yang hendak mencoba menggugurkan iman kita pasti tidak akan berhasil, sebab kita tetap kuat dan tetap teguh dalam iman kita dan kasih kita kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, pandemi, perang, bencana, dan kemajuan teknologi yang begitu pesat menjadi beberapa tanda yang jelas mengenai di mana posisi kita pada saat ini. Kita sedang berada di zaman yang semakin menuju akhir. Akhir dari segala sesuatu bukanlah sebuah imajinasi, tapi merupakan sebuah kenyataan yang akan terjadi
sesuai dengan nubuatan firman Tuhan. Meresponi situasi akhir zaman, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengasihi Tuhan. Miliki kasih yang mula-mula, kasih yang murni dan tulus, kasih yang berkobar dan mau berkorban. Segala sesuatu di dunia ini akan berlalu. Tidak ada yang bisa kita pertahankan di bumi ini. Hanya iman yang merupakan harta yang berharga, dan itu akan membawa kita hidup bersama Tuhan selamanya. Karena itu saudara, sekali lagi, di tengah dunia yang semakin tawar akan kasih kepada Tuhan, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih sungguh lagi dalam mengasihinya. Kasih yang sungguh akan membuat kita kuat dalam berbagai keadaan yang sulit, dan kita akan tetap teguh dalam setiap pencobaan di akhir zaman. Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk mengalami kemenangan dan masuk dalam kekekalan. Mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kembali kami diingatkan untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menerima Engkau dengan segenap hati kami, dan senantiasa hidup menuruti kehendak-Mu. Situasi akhir zaman akan penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, penuh dengan berbagai pencobaan. Dengan kekuatan kami tidak mampu ya Tuhan. Kami mohon kekuatan Tuhan, dan agar Tuhan menolong kami, agar kami semakin mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus, semakin mengenal-Mu, dan hidup menuruti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami selalu, pegang tangan kami ya Roh Kudus, sehingga kami selalu ada dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat, sehingga semua yang kami kerjakan menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa, setiap pergumulan yang kami alami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami, menjamah, memberikan pertolongan, kesembuhan, ada mujizat, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya penyertaan Tuhan akan memampukan kami, dan rencana Tuhan yang baik dan indah terjadi atas kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.